Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pada malam hari ini atas segala tuntunan, pertolongan dan kemurahan Tuhan bagi kita sekalian. Kita bersyukur atas segala penggembalaan Tuhan bagi kita yang senantiasa menunjukkan apa yang baik, yang mendatangkan sukacita dan kebanggaan tersendiri di dalam diri kita ini. Dan itulah sebabnya marilah kita mewujudkan rasa syukur kita kepada Tuhan untuk mencari hadirat Tuhan, mendekatkan diri kita kepada Tuhan melalui renungan kita pada malam hari ini. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama memuji, memuliakan Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 239. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang ketiga, Intan dan Permata. Nomor 239, engkau cari intankah guna taju almasi. Engkau cari intankah guna taju almasi. Ingat dalam limbahan ada intan yang permata. Intan-intan dan permata, jiwa-jiwa Tuhanmu, biar cari lalu bawa guna taju sultanmu. Bawalah kepadanya intan yang disucikan dengan darah yang kudus hingga suci cemerlang. Intan-intan dan permata, jiwa-jiwa Tuhanmu, biar cari lalu bawa guna taju sultanmu. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami datang persembahkan kepadamu saat ini Bapa, mensyukuri segala kemurahan, mensyukuri segala pertolongan-Mu dalam seluruh langkah kehidupan kami ini, bahwa karena kasih dan anugerah Tuhanlah, maka kami ada, dan itulah sebabnya kami datang bersyukur di hadapan hadirat-Mu. Dan melalui renungan kami pada malam hari ini, kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntunlah kami saat ini ya Roh Kudus, sehingga ketika firman-Mu dibacakan dan diajarkan, firman-Mu ini benar-benar menjadi rema di dalam diri kami, untuk kami jadikan sebagai pedoman dalam menjalani hidup kami di dunia ini. Terima kasih ya Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin. Baik seluruh rekan-rekan persekutuan kawanita yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan. Firman Tuhan yang sudah lazim bagi kita sekalian, namun marilah kita sama-sama kembali untuk merenungkannya. Firman Tuhan saya pilih dari Injil Matius pasal 6 ayat 33. Injil Matius pasal 6 ayat 33, firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman Tuhan saat ini kita akan sama-sama belajar di bawah satu tema, yaitu memahami kehendak Allah. Rekan-rekan persekutuan kawanita yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita berbicara tentang kehendak Allah,
Memang kadang hal ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan di dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan orang Kristen pada zaman sekarang ini. Bahkan dikatakan bahwa ada yang menanggapinya secara positif. Mereka melihat bahwa ini adalah kesempatan untuk mengisi hidup dengan nilai-nilai yang kekal. Tetapi ada juga yang berpikir bahwa ini adalah menanggapinya secara negatif, bahwa ini adalah sebuah beban yang harus dipikul dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Namun saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang perlu kita sadari pada saat ini bahwa kehendak Allah memang dari satu segi menjadi aturan, menjadi sesuatu hal yang harus kita kerjakan, yang menjadi tanggung jawab di dalam kehidupan kita ini. Tetapi ingat bahwa ini sesuatu hal tidak sebatas sebagai sebuah tanggung jawab, atau mungkin ada yang berpikir sebagai sebuah beban di dalam kehidupan. Namun dikatakan bahwa, ingat bahwa kehendak Allah ini lebih kepada kepentingan diri kita, lebih kepada kebaikan diri di dalam kehidupan kita masing-masing. Maka itulah sebabnya melalui firman Tuhan saat ini, ingat bahwa kita diajari untuk memahaminya, sebab kehendak Tuhan inilah yang kita jadikan sebagai patokan dalam menjalani hidup kita, sehingga kita mampu memanfaatkan, sehingga kita mampu menggunakan hidup kita ini sesuai dengan ukuran Tuhan, atau sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam diri kita masing-masing. Maka yang pertama, apa yang perlu kita pahami dari kehendak Tuhan di dalam diri kita? Yang pertama, bahwa kehendak Tuhan menekankan tuntutan untuk berkarya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sangat jelas firman Tuhan berkata bahwa tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi saudara-saudara, di sini kita dituntut, di sini kita didorong oleh firman Tuhan untuk hidup berkarya, untuk hidup berbuat sesuatu hal, untuk hidup mendayagunakan potensi kehidupan kita masing-masing. Sebab ingat baik-baik bahwa sejak kita dilahirkan ke dalam dunia ini, Allah sudah menaruh potensi-potensi yang bisa kita kembangkan di dalam diri kita. Ketika kita sungguh-sungguh menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, di situ Allah menambahkan bakat, di situ Allah memberikan lagi namanya karunia-karunia untuk kita pakai sehingga kita mampu berdaya guna dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mampu mengembangkan potensi-potensi diri kita, ketika kita mampu berbuat sesuatu hal yang berguna dan bermanfaat di dalam diri kita ini, ketika kita sudah mampu berdaya guna di dalam diri kita ini, firman Tuhan berkata bahwa ada upah, ada hasil yang kita temukan di balik dari semuanya itu. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa ketika kita sudah mencari kehendak Tuhan, melakukan kebenaran Tuhan, maka hal-hal yang kita butuhkan Tuhan pasti tambahkan di dalam kehidupan kita. Di sini kita belajar firman Tuhan berkata bahwa kehendak Tuhan bukan hanya sebagai sebuah tanggung jawab, bukan hanya sebagai sebuah beban yang harus kita pikul, yang harus kita lakukan di dalam diri kita ini, tetapi melalui semuanya itu ada hasilnya, ada keuntungan, ada manfaat yang kita temukan di dalam diri kita ini. Sebab firman Tuhan ini menegaskan bahwa kehendak Tuhanlah itulah yang menjadi hal yang utama di dalam diri kita. Kehendak Tuhanlah itulah menjadi prioritas di dalam diri kita. Dan ketika kita sudah mampu memprioritaskan semuanya itu di dalam diri kita, maka apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, Tuhan berkata semuanya itu ditambahkan kepadamu.
khususnya kepada seluruh ibu-ibu dalam menjalani kehidupan sebagai seorang bagian keuangan dalam rumah tangga yang harus mengatur segala kebutuhan-kebutuhan. Setiap pendapatan dari sang suami, pendapatannya didapatkan di dalam rumah tangga, istrilah yang harus mengelolanya dengan baik. Mungkin secara manusiawi kita pernah berkata ini tidak cukup. Tetapi ingat, firman Tuhan berkata bahwa ketika kita mampu memprioritaskan kehendak Tuhan, mendahulukan kehendak Tuhan di dalam diri kita, maka Tuhan yang menambahkan, maka Tuhan mempercukupkannya, bahkan bisa Tuhan lebihkan lagi dalam kehidupan kita ini. Ingat, teruslah berkarya, teruslah berdayakan potensi dirimu, baik untuk sesama, terlebih untuk kemuliaan Tuhan, baik untuk diri sendiri dan terlebih untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan yang terakhir, apakah yang perlu kita pahami tentang kehendak Tuhan di dalam diri kita? Yang kedua, bahwa kehendak Tuhan menekankan tentang tujuan hidup yang sebenarnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita belajar secara saksama tentang ayat ini memberikan penegasan bahwa yang menjadi tujuan utama di dalam diri kita ini adalah melakukan kehendak Tuhan. Karena firman Tuhan berkata bahwa yang lainnya itu hanya bersifat tambahan. Jadi yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai, yang kita perlukan setiap saat di dalam diri kita, itu hanya bersifat tambahan. Tetapi yang menjadi hal yang urgen, hal yang menjadi penting di dalam diri kita adalah melakukan kehendak Tuhan. Berbicara tentang kehendak Tuhan di dalam diri kita. Kehendak Tuhan itu bisa kita wujudkan melalui pelayanan, melalui kepedulian bagi sesama, melalui kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, yaitu kegiatan yang selalu mempermuliakan nama Tuhan di dalam diri kita. Saudara-saudara, yakin dan percaya bahwa ketika kita melakukan semuanya itu, berarti kita adalah orang yang sudah mampu mengutamakan, mendahulukan kepentingan Tuhan, sehingga apa yang bersifat tambahan pasti diberikan di dalam diri kita. Jadi ingat, kita harus memiliki pemahaman, kita harus memahami dalam menjalani hidup kita bahwa kehendak Tuhanlah yang menjadi tujuan utama kita. Kehendak Tuhanlah itu yang menjadi prioritas di dalam diri kita. Baru sesudah itu kita melakukan yang bersifat tambahan. Jadi ingat, pekerjaan, kebutuhan kita itu hanya bersifat tambahan saja. Yang paling utama, yang paling urgen di dalam diri kita adalah melakukan kehendak Tuhan. Dan ketika kita sudah hidup melakukan kehendak Tuhan, firman-Nya berkata, semua apa yang kita butuhkan, yang kita perlukan, yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai dan sebagainya, Tuhan menambahkan. Jadi ingat, kehendak Tuhan inilah yang vital di dalam diri kita. Dan apa yang kita butuhkan, apa yang kita makan dan minum, itu hanya bersifat bonus saja di dalam diri kita. Tetapi firman Tuhan sudah berkata bahwa kalau kehendak Tuhan kita sudah jadikan sebagai tujuan utama di dalam diri kita, maka yang bersifat bonus ditambahkan di dalam diri kita. Terima kasih, kiranya melalui firman Tuhan saat ini akan selalu mendorong kita untuk selalu mencari kehendak Allah di dalam diri kita, untuk selalu melakukannya. Maka apa yang bersifat tambahan, Tuhan selalu berikan di dalam diri kita. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman-Nya saat ini. Amin. Baik, mari kita sama-sama mengakhiri renungan kita pada malam hari ini melalui doa, dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Kita berdoa. Betapa hati kami bersyukur dan berbangga di hadapan hadirat-Mu saat ini atas segala kemurahan, atas segala pimpinan dan pertolongan-Mu dalam seluruh langkah kehidupan kami. Baru saja kebenaran firman-Mu telah diperdengarkan untuk selalu hidup
mencari dan melakukan kehendak Tuhan di dalam diri kami ini. Karena itulah menjadi kebutuhan utama kami. Karena itulah menjadi tujuan utama kami. Dan untuk mampu melakukan semuanya itu, kami mohon tuntunan dan pertolongan-Mu ya Roh Kudus, supaya firman-Mu saat ini akan terus terngiang-ngiang dalam menjalani hidup kami, untuk selalu hidup bersyukur, untuk selalu hidup memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami datang berdoa kepada-Mu saat ini, mendoakan untuk seluruh ibu-ibu dalam melaksanakan kegiatan kesibukan mereka setiap hari. Mampukanlah mereka untuk menjadi sebagai seorang ibu-ibu rumah tangga yang baik, menjadi wanita yang bijak dalam menjalani kehidupan, baik itu dalam menata rumah tangga, dalam mengelola keuangan mereka, begitupun juga dalam berbagai tugas dan tanggung jawab kesibukan mereka. Engkau yang selalu menolong. Bapa di dalam surga, kami tahu bahwa dalam mengangkat tanggung jawab seperti itu mempunyai tantangan dan pergumulan tersendiri. Dan itulah sebabnya Bapa, berikanlah senantiasa kekuatan iman, damai sukacita, sehingga mereka mampu melaksanakan semuanya itu bukan sebagai sebuah beban, tetapi mereka mampu memandang dan melihat bahwa ini adalah kesempatan untuk mencari dan untuk melakukan kehendak Tuhan dalam seluruh langkah kehidupan. Bapa di dalam surga, kami datang berdoa, mendoakan dalam rumah tangga mereka. Tuhan selalu mengurapi, Tuhan selalu memberkati bersama dengan suami, anak-anak dalam berbagai perjalanan kehidupan, dalam berbagai rencana-rencana hidup mereka, dan terlebih ya Tuhan dalam berbagai kegiatan-kegiatan, pekerjaan, kesibukan. Engkau menyatakan tuntunan dan pertolongan-Mu, bahkan melalui semuanya itu berkat-Mu Tuhan sungguh nyata dan sempurna dinikmati di dalam kehidupan. Terima kasih ya Bapa di dalam surga, kuatkan iman selalu, sehingga apapun yang menjadi tantangan dan pergumulannya, mereka terus maju, melangkah bersama dengan Tuhan, dan mereka terus mampu memelihara hidupnya sebagai seorang wanita yang bijaksana dalam menjalani kehidupan. Bapa di dalam surga, kami terus berdoa dalam berbagai kegiatan-kegiatan ke depan dilakukan. Engkau yang menolong, Engkau pelarakan, dan terlebih ya Tuhan, di tengah-tengah keberadaan mereka dalam rumah tangga, di tengah masyarakat, di tengah lingkungan keluarga, jadikanlah mereka sebagai garam dan terang untuk mampu menunjukkan sebuah karakter wanita yang bijak dalam menjalani kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin. Baik, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Selamat malam, shalom, dan Tuhan Yesus memberkati.